LA72. Jadi dulu sama itu. 72. Baik. Ini share-nya belum nih. Share-nya ke screen. Jadi apapun yang muncul screen dia apa? Ya. Oke, ini pindahkan. Jadi kita masuk calculus on polar coordinates. Ya. Dalam hal ini adalah mencari area dari fungsi yang berbentuk koordinat polar. Ya. Jadi luas dari suatu itu adalah luas dari suatu daerah dengan diketahui R-nya berapa theta, misalnya cos theta atau 2 cos theta gitu ya. Sehingga kita peroleh luasnya itu adalah integral dari, ini selanjutnya, integral, ini yang paling bawah nih. Areanya adalah integral batasnya AB setengah R kuadrat D theta. Ya. Dari manakah data nomor itu? Itu kita harus tahu juga kan. Oke. Jadi ini sini ya. Di sini tadi ya. A-nya setengah R kuadrat theta. Tetapi di dalam rumusannya itu adalah ini adalah fungsi polar ya. Polar function ya. Polar itu kalau koordinatnya R, theta, fungsinya R itu dalam fungsi theta ya. Fungsi R adalah senang fungsi theta. Ini. Nah, saya masuk ke ini. Jadi kalau R ya, R adalah fungsi theta, maka mengapa luas areanya adalah setengah integral theta 1 theta 2 atau ya ini tadi disebut apa tadi? Kita lihat. Gede deh. Ini setengahnya boleh keluar ya, setengah R kuadrat D theta ya. Setengah R kuadrat theta. Setengah R kuadrat D theta. Jadi R-nya fungsi theta. Maka luasnya adalah nih. Ya. Setengah R kuadrat theta. Mungkin nanti pembuktiannya lebih apa ya. Nah, misalnya R itu di sini contohnya apa ya? Contohnya dari buku itu adalah di contohnya kalau kita lihat ini keterangan dia. Ini nih. S senang 3 cos theta. Find the area of the region
that lives inside the cycle as an cos theta and outside the cardioid. Nah, itu cardioid itu yang seperti jantung ya, cardioid S1 tambah sin theta. Ini dibatasi ya. Kardioid itu jantung yang gambar daun itu ya, seperti jantung. Kayak tapi ini kurang pas ya. Mungkin saya terangkan yang tunggal dulu ya, 3 cos theta itu. Saya ambilnya yang ini nanti bingung Anda. Jadi misalnya R itu adalah misalnya 3 cos theta. Nah, kita ingin mencari berapakah areanya. Jadi gambar skesanya kalau kita gambarkan gini. Gambar skesanya. Di daun ya. Tapi bentuk kalau benda itu seperti jantung. Tapi orang biasanya menyebut hati, betul nggak? Main joker, gambar gini hati nggak kan? Sepertinya si jantung hati. Sampai hatinya, berarti si jantung hati. Asmara kalau kasih panah kan jadi love gitu deh, ya. Oke ya. Itu sebenarnya. Jadi ini grafik itu yang seperti ini ya, maksudnya. Ya. Ini yang disebut kardioid. Saya sebutnya kardioda. Bahasa Indonesia kardioda. Mungkin di situ tadi kardioid ya, teman. Jadi paraboloida ada gitu ya. Nah, berapa luasnya? Jadi dengan berdasarkan rumus ini, maka yang kita cari apa? Kalau R sama dengan R adalah 3 cos theta, maka cari berapakah R kuadrat? R kuadrat berapa? 3 cos theta pangkat 2, ya nak? Sehingga kita dapat R kuadrat berapa? 3 kuadrat 9 cos pangkat 2 theta. Itu nilai R kuadratnya, betul kan? Jadi berapa luasnya, berapa areanya? Areanya adalah setengah integral. Batas ini sebaiknya ya, saya katakan Anda, dari sini ini theta, di sini tetanya 0, kalau dari sini ke sini theta berapa? Pi radian ya nak. Ini baru setengah area, betul nak? Halo? Ini setengah area. Paham ya? Setengah area. Jadi kita tulis setengah area. Rumus dasarnya tetap pakai setengah ya. Setengah integral. Batasnya beda. Batasnya 0 sampai pi radian. Dari R kuadratnya adalah 9 cos kuadrat theta d theta. Apa? Nah ini saya khawatirkan 2 itu Anda bingung, 1 dulu. Lalu hitung 1 ini kayak apa gitu. Ya. Ya contohnya 2 tadi. Ya. Nah, kalau hitung setengah nanti utuhnya 1 dikali 2 kan? Ya. Berarti di sini kita bisa coret setengahnya. Setengah sama setengah enggak? Ya. Setengah sama setengah. Setengah 1 ini setengah luas, kalau setengahnya setengah rumus, rumusnya. Nah, maka kita peroleh apa? Area sama dengan apa? 9-nya boleh keluar, ya, 9 keluar. Integral 0 pi cos kuadrat theta d theta. Nah, kemudian kita tahu cos kuadrat theta berasal dari sudut kembar. Minggu lalu sejelasnya. Sudut kembarnya apa? Cos 2 theta, kalau ada cos kuadrat dalam cos, ya rumus ilmu 2. 2 cos kuadrat setengah theta min 1. Ini kalau 2 theta, tapi ke sini, oh ya, di sini cos kuadrat theta, berarti ini beda ya. Berarti ini, yang ini kita pakai cos theta adalah
2 cos kuadrat kurang min 1. Ini rumus umumnya. Sudutnya setengah kali theta. Setengah d theta. Sorry. Ini theta ya. Setengah kali 2 theta ya. Berarti rumus ini betul. Ya. Ini theta min 1. Paham ya? Ini rumus nomor 2. Bisa nggak rumus pertama apa? Cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Itu kalau 2 theta. Kalau sudutnya theta, nanti setengah-setengah ya. Setengah theta. Kalau 4 theta, sudutnya 2 theta, 2 theta. 10 theta, sudutnya 5 theta, 5 theta. Ya. Nah, dari sini Anda bisa cari ini. Min 1 ini pindah ke kiri. Apa jadi? Pindah ke kiri, jadinya apa? 1 ditambah cos 2 theta, gitu ya. Sama dengan 2 cos kuadrat theta. Sekarang mau mencari cos kuadrat tetanya berapa? Maka cos kuadrat tetanya sama dengan apa? Salah kan. Cos kuadrat tetanya adalah 1 ditambah cos 2 theta per 2 kan? Atau setengah kali. Enak. Nah, ini yang kita substitusi ya. Oke. Kita substitusi sehingga terjadi apa sini? Area adalah 9, tetanya 0 sampai pi radian, kemudian 9 tetap 9 kali ya, 9 kali R kuadratnya, cos kuadrat tetanya berapa ganti nih? Cos tetanya ada 1 ditambah cos 2 theta per 2 d theta kan? Nah, yang kita ambil itu ini kan? Halo, ini kan? Substitusi, kita ganti ke rumusnya. Jelas sampai sini? Tunggu sampai sini jelas nggak? Yang lain? Halo? Ya, mesti ini step by step ya. Ya, kalau 2 tadi itu masuknya beririsan, pastinya Anda ngerti yang satunya kayak apa sih? Ini yang tunggal ya. Ini ada di sini tulisan read pad. Bukunya mana? No book. Ya. Pustakan ya. Baik. Kemudian ini sampai sini ini saya salin lagi. Saya ganti cos kuadratnya saya ganti dengan ini. Maka apa yang terjadi sini? Seperduanya boleh pindah keluar nggak? Saya tarik keluar sini. Seperduanya tarik di bawah 9 ya nak. Jadi apa? Area adalah 9 per 2 integral 0 pi tinggallah 1 tambah cos 2 theta d theta. Ini dipecah 2. Pecah 2 integralnya. Kita pecah 2. Jadi areanya adalah 9 per 2 kali integral 0 pi 1 kali d theta enggak? Ditambah integral 0 pi cos 2 theta d theta. Gitu kan? Kita pecah 2. Kalau yang depannya integral d theta ya. Ini biarin dulu. Ini karena nanti ada yang sama nanti ya. Nah, sudut ini 2 theta. Sedang ini d theta. du d 2 theta d theta. Berarti harus sama nak. Ini harusnya cos u du. Cos 2 theta d 2 theta. Harus sama kan? Nah, jadi kita buat sama dulu ya. Jadi areanya 9 per 2. Ini salinnya dulu ya. Ditambah dengan integral 0 pi. Ini adalah kosinus 2 theta d 2 theta. Sengaja ya. Ini sengaja. Nah, Anda tahu diferensial 2 theta apa?
Diferensial 2 theta, enggak, bukan cosnya. Diferensial 2 theta adalah 2 kali theta turunkan 1 d theta, nah. Jadi ya. Oke. Kalau 2 theta diturunkan 2 kali theta itu kan 1 theta itu diturunkan d theta enggak? 1 d theta. Ini saya contoh lagi. Y sama dengan theta. dy per d theta sama dengan apa? 1 kali silang, maka dy adalah 1 d theta. Kena? You understand? Paham nggak itu? Berarti turunan theta kalau adalah dy d theta adalah 2 d theta, ya. Nah, gini, ini ada duanya, angka duanya 2 kali dong. Gini. Mungkin karena saya bikin 1. Oke, ini saya kasih duanya. Apa yang terjadi? Hello. Nah, 2 kan? Kedua theta kan dy per d theta kan 1 kali 2 kan 2 lah. Saya silang 2 d theta nah. Nah, itu kan turunan 2 turunan ini kan? Tidak apa-apa, justru ini tantang bagi saya deh. Oke. Kan harusnya cos U DU. Untuk integral itu enggak boleh, saya tanya, integral cos 2x dx. 2x, 1x dx. Sama enggak? Enggak sama. Harusnya cos 2x d 2x. Nah, turunan d 2x berapa? 2 dx enggak? Nah, lagi. Nah, apa? Oke, kita lihat sini. Kalau Y adalah 2X, maka DY per DX berapa? 2 kali X turunan 1, nak. Ini detail udah ya. Kali silang, maka DY adalah 2 DX. Kalau Y ini saya ganti 2X, artinya diferensial 2X, 2X nggak? Halo? Yang ketiga. Siapa yang ngerti? Kenapa? Ulang lagi. Yang ketiga. Oke, nggak ngerti. Hapus. Iya, sekarang ini sama. Kalau Y adalah 2X, maka turun Y aset itu kan D pada X. X turunnya 1 enggak? Nah, kali silang, maka DY adalah 2 DX. Kalau DY itu boleh nggak? Y-nya boleh nggak saya ganti dengan 2X? Boleh nggak? Karena Y diketahui 2X. Karena Y 2X, maka saya ganti sini D 2X adalah 2 DX. Nah, sekarang identiknya. Kalau Y adalah 2 theta, turunan Y terhadap theta kan D pada theta. Betul enggak? Bukan terhadap X ya. Terhadap theta, maka di 2 kali turunan theta 1 enggak? Kali silang, DY adalah 2 D theta. 2 kali 1, 2 kali D theta. Y-nya saya ganti. Y-nya saya ganti dengan, ya, dengan apa? 2 theta. Diferensial dari 2 theta adalah 2 D theta. Sekarang jelas? Apa step cepat detail sekali, oke ya? Yang mana? Sudutnya beda. Aslinya sih kan cos tadi integral cos 2 theta d theta. Ini kan 1 theta nih. Halo? Ini kan 1 theta. D theta. Kan satu apa ya? Sekarang yang Anda tanya itu apa? Halo, ini dipecah 2 integral.
Karena ini ada dua bagian, ini sama ini. Ya. T. Nah, jelaskan integral 0pi 0pi terus d theta tambah ya integral 0pi cos 2 theta d theta. Sampai sini jelas nggak? Saya tanya dulu. Sampai sini jelas. Terus yang Anda tidak jelas apa? Ya, cos UDU. Nama sama. Cos UDU. Cos 2 theta d 2 theta. Oke. Terus apa? Yang tidak jelas apa? Mister. Halo. Titis. Tidak apa-apa. Tadi saya jelaskan kan? Kalau Y2 theta, D2 theta adalah ya enggak? 2 D theta, ya kan? Sudah jelaskan tadi kan? Ini yang saya buktiin tadi barusan ini. Itu. Ini jelas enggak nih? Pakai theta. Identik. Itu theta, ya. Sekarang, mengapa saya samaan sudutnya? Karena rumus umumnya integral cos U DU, jangan cos U DX. Si DX harus dijadikan DU. Jelas nggak? Halo? Dua apanya? Agak tadi itu sebelumnya tadi ada yang ini dua yang mana ini kan dua tadi. Ini duanya agak ke bawah nih harusnya. Ini kosinus 2 theta. Ya. Sudut kembar. Agak saya ulang lagi. Itu di sana dua. Oke, pertama-tama Pak, itu kan cos 2 theta Pak, sama 2 cos kuadrat theta. Kenapa jadi kuadratnya hilang? Apa ya, Lang? Cos 2 theta sama 1 cos 2 Min satunya saya pindahkan. cos kuadrat theta. Ini cos 2 theta. Cos kuadrat theta. Oh, ini. Oke, Ya, salah. Ini cos kuadrat theta kan? Ini salah tulis nih. Sorry. Oh, itu yang ya. Ini adalah cos kuadrat theta, ya. Cos kuadrat theta. Dua cos kuadrat theta, ya. Oh, enggak, 2 cos kuadrat theta. Enggak, benar tadi. Ini gini. Kok 2 cos kuadrat theta, ya. 2 cos kuadrat theta itu sama dengan 1 tambah cos. Ya, duanya hilang karena dibagi 2 kan, maka duanya hilang. Ini, ya, duanya hilang. Pindah bawah. Ini cos 2 theta. Saya kurung ya, itu. Kan gitu kan? Jelas. Nah, ini substitusi kan di sini kan? Kan kita ganti ini. Ini kita ganti ini. Sama dengan ini. Masuk ke sini. Oke ya, jadinya 1 tambah cos 2 theta per 2. Oke, kita lanjutkan. Sini. Ini ya kan? 1 tambah cos 2 theta per 2. Jelas? Halo? Nah, 2-nya saya keluar setengah. Setengah keluar 9 kali setengah kan 9 per 2. Tinggal 1 tambah cos 2 theta d theta. Ini pecah 2. Kita pecah 2, integral d theta kan 1 nih. D theta kan 1 tambah integral cos 2 theta d theta kan? Ya. Nah, ini kalau melangsung bisa, tapi di sini nanti ketemu lagi ada d theta-nya. Maka biar dulu. Nah, sekarang ini sudut, apakah sudut ini sama dengan ini? Sudutnya di sini 2. Sudut sini adalah 2 theta. Nah, di sini kosinus 2 theta d theta. Sengaja kita ubah supaya berlaku rumusnya cos U D U.
Ini saja. Yang ada itu kan integral cos U DU yang hasilnya min sin U tambah C. Padahal di sini aslinya apa tadi? Cos U setengah U kan? Atau ini cos 2U DU. Paham enggak? Atau cos 2X DX. Maka si DX ini harus sama namanya. Kalau cos 2X, maka DX tadi harus jadikan D2X. Tapi harus menyamakannya. Kalau cara lamanya pakai cara misal. Oke, saya tunjukkan ke Anda. Ini suruh nih. Oke, coba ya. Tadi kan tadi Anda masukkan mengapa dirikan dua theta gitu kan? Halo. Jadi gini, integral cos 2 theta d theta kan gitu kan aslinya gini kan? Kalau ini saya misalkan dengan U, ini kalau pakai misal lebih jelas, maka saya misalkan ya, misalkan U sama dengan 2 theta, maka DU per D theta berapa? 2 kali 1 ya? 2 theta kan 1. Garis hilang dari tadi. DU adalah 2 D theta. Oke, nah coba masuk sini. Integral U, sebetulnya D theta ini berapa? DU D theta adalah DU per 2 ya. Kali DU per 2. Per 2 itu kan setengah kan? Dipindahkan ke depan setengah U DU. Nah, kalau U itu saya ya sampai sini jelas ya. Kalau saya ganti ya, setengah itu adalah tadi cos U ya, sorry. Ini cos U tadi. Ini cos U. Jadi ini adalah cos U DU ya. DU. Nah, sini cos diganti. Cos U itu 2 theta, DU itu D2 theta. Betul enggak? Kalau karena U-nya adalah 2 theta. Ini kalau pakai misal lebih jelas. Tapi saya anggap kalkul satunya kan udah lewat. Harusnya. Tapi tidak apa-apa. Kalau pakai misal gini jelas, bahkan kepanjangan itu maksudnya ya. Untuk menjelaskan maka saya jelaskan step by step. Oke. Sekarang ngerti Anda? Oke. Kok marah Anda? kayak kesal ya. Marah ya? Hah? Sebetulnya saya jelaskan kabel satunya nih Anda yang mungkin sudah lama ketinggalan ini sudah lama ditinggalkan. Jadi oke. Nah, jadi lama sini. Oke, 9/2 ini saya biarkan dulu. Integral 0 pi d theta ditambah integral. Ah, tadi sesuai rumusnya apa tadi? Mana tadi di depan? Integral cos U du adalah min sin U tambah C. Ini paham nggak rumus ini? Halo, yang lain? Anda yang masih tanya, jelas nih. Oke, jadi ini kita ganti jadi apa? Jadi ini hasilnya apa? Min sin U, itu enggak? Agak batas. Oh ya, sorry, tadi. Ini belum selesai tadi. Ini kan jadi 2 kali. Ya, saya jadi 2 kali. Karena saya 2 kali, maka ini 2 kali, maka depannya kali setengah enggak? Maka yang tadi saya tunjukkan pembuktiannya tadi, ini menjadi mana tadi? Ini, ada setengahnya. Ya, ya mas, ya, pusing. Aduh,
Ini hasilnya sin 2. Ya maksud saya itu mau terangkan mengapa ada setengahnya. Kan min sin U enggak ada lagi ini. Ini tadi ini belum selesai ya. Ini tadi maksud saya ada cos ini masih integral gitu. Kan substitusi. Ini substitusi. Baru ini hasil setengah kali apa? Min sin U gitu. Integral cos sin. Integral cos sin plus integral sin ya. Saya salah, maaf. Saya salah. Tunggu. Oke. Udah pusing nih. Ini panas sih tadi ngajak. Berapa Mas? Ya sin U tambah C kan gitu kan. Jadi kalau tadi itu ini harusnya plus ya, bukan kalau integral sin min cos. Kalau integral sin U du adalah min cos U. Karena cos turunnya min sin. Kan cocok? Rumus sudah oke rumus ini? Belum? Sudah ya? Oke. Ini agak batas 0 pi. Oh ya ini kalau mau ganti boleh gak? Ini apa nih? Ini adalah integral theta. Agak batas 0 pi. Enak? 0 pi. Ya, 0 pi. Baik. Nah, kita selesaikan. A adalah 9/2 theta batas atas pi dikurang 0. Theta batas atas kurang theta bawah. Agak batas atasnya theta itu ada pi, batas bawahnya 0. Jadi theta batas atas kurang theta batas bawah. Dan oke. Ini plus kali min. Kemudian ini sin tetanya pi ya. Tengahnya lupa lagi. Saya hari ini udah ini ya. Oke. Terus ini hasilnya 0 ke belakang ya. Jadi hasilnya apa nih? Sin apa ini? Halo. Ya tadi udah benar ya kok saya yang ini ya. Integral cos sin min cos ya. Sin plus ini plus ya. Jadi ini plus. Jadi ini sin 2pi dikurang sin 0. Enak, 2 kali 0 0 kan? Nah, ini nilainya berapa? Sin 2pi berapa? 0. Sin 0 0. Berarti ini yang belakang hilang semua ya. Yang belakang hilang semua. Ya. Sehingga terjadi apa? Tinggallah sama dengan berapa nih? Yang belakang ini enggak ada nih. Ya, 9 pi per 2. Itulah luasnya, areanya. Jelas? It is inside the cycle and outside. Kalau pertanyaan soal itu adalah yang satu di dalam, satu di luar. Jadi itu antara ya. Ini bahannya udah ketinggalan nih. Oke. Nah ini yang kemarin, ini luas yang dalam lengthnya. Ini kita lewat yang satu ini ya. Terakhir itu saya bicara tentang length. Panjang kurva. Halo. Sudah? Oke, saya lanjutkan.
Minggu yang lalu, halo. Minggu yang lalu kita sudah sampai dengan tentang length. Mana dia nih? Keluarnya gini. Yang terakhir itu kita sudah sampai ini yang terakhir kan, mencari apa? Panjang kurva dalam, halo. Ini yang terakhir ya, minggu lalu. Coba lihat. Nah, ini kalau terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y apa? Ini terbalik nih. Akar 1 tambah dx per dy kurung kuadrat d. Ya. Nah, sekarang kita ambil tanda X ya. Mengapa hasilnya? Oke. Parameter saya sudah pernah terang ya? Sudah belum? Sudah, baik. Nah, sebetulnya asalnya dari parameter, ya. Yang ini sudah saya jelaskan, baik. Sebetulnya dia mengalami perubahan. Halo, halo. Begitu ya. Karena tadi saya ulang sepintas bahwa panjang kurva ya. Ini turun temurun ya, panjang kurva. Mungkin lambangnya ada yang pakai S, ada yang pakai long, apa leng ya, leng. Ini leng ini leng TH itu saja, leng. Nah, kalau terhadap sumbu X, coba perhatian, halo. Terhadap sumbu X, ya. Terhadap sumbu X, maka panjang kurva adalah integral, batasnya misalnya AB atau boleh X1, X2, akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Kemudian turun lagi terhadap persamaan parameter. Ada nggak? Kalau X adalah fungsi T, Y adalah fungsi GT. Ini adalah persamaan parameter. Ya, persamaan parameter. Dari persamaan parameter, masih ingat nggak? Turunan X terhadap theta, fluksi X. Ada? Dx per dt, ada nggak? Kalau X adalah fungsi T, maka fungsi X adalah dx per dt. Fungsi Y, kalau Y adalah fungsi T yang lain, maka fungsi Y adalah dy per dt. Ada kan? Nah, dari sini kita dapatlah lengthnya, panjang kurvanya adalah integral T1 sampai T2 ya, atau ini X1 sampai X2 boleh. Integral dari akar apa? Masih ingat? Dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 dt. Nggak? Halo? Ini sudah kan? Sudah saya jelaskan belum? Sudah. Nah, selanjutnya dari sini, ini agak panjang sedikit ya. Bisa satu lagi, lengthnya dalam persamaan polar, koordinat polar. Yaitu apa? Tadi yang ditulis itu adalah dalam koordinat polar, maka ini terjadi length adalah integral batasnya theta ya.
theta 1 sampai theta 2 itu batasannya, akar dari R kuadrat ditambah dengan dr per d theta kurung kuadrat d theta. Hitung temurun ya, dari yang atas menuju ke persamaan parameter, parametric ya, equation, terus turun lagi ke polar koordinat polar ya, koordinat polar ya, ini koordinat polar misalnya, koordinat polar. Nah jadinya itu. Nah yang pertama Anda baca di kalkulus 1, yang kedua ini yang kemarin saya jelaskan ya, minggu lalu. Nah. Halo. Ya kan? Nah, yang ketiga ini belum. Kita kan yang persamaan parameter. Coba saya lihat buka ya. Saya simpan nih juga. Ini yang ke-10-nya, yang ke-10. Coba kita lihat. Saya ngajar kalkulus 3 ada yang di jurusan teknik industri kadang-kadang sama, jadi kadang-kadang nggak tahu yang mana. Oke, bisa ada yang sama dan yang belum ya. Belum ya. Yang ada fluksi X, fluksi Y ada saja enggak? Enggak ada. Enggak ada. X titik di atasnya. Fluksi X. Fluksi. Belum ya? Oke, kalau itu berarti yang kedua belum berarti itu. Ya, berarti belum. Jadi ini belum ternyata ya. Oke. Apa coba ya. Jadi saya jelaskan ya. Yang pertama ini kan sudah pernah, ini sudah di kalkulus 1 dulu ya. Ini sudah dapat di kalkulus 1, ini yang lanjutan ini. Nah, ya gunakan, kita membuktikan dengan cara gini. Sudah nih? Belum. Nah, kalau tidak jelas, coba tanya enggak apa-apa. Saya enggak marah kalau enggak tanya tuh silakan deh. Ya. Baik. Untuk membuktikan yang persamaan parameter, saya menggunakan persamaan parameter di mana X, jadi apa? Sudah selesai belum? Nanti. Kalau X adalah fungsi T, maka fluksi X, dibacanya fluksi X, saya tulis ya. Fluksi, bukan fluk yang itu lain lagi ya. Ini fluksi X ini adanya lambangnya ini. X titik di atas. Ya, ini sama dengan dx per dt. Halo. Kalau fluksi X adalah dx per dt, maka dx berapa? Maka dx, ini boleh kasih silang nggak nih? Fluksi X kali dt adalah dx. Oke ya. Kemudian fluksi Y. Fluksi Y adalah fungsi T yang lain. Ya. Ini kan ini yang disebut apa tadi? Persamaan parameter ya. Persamaan parameter. Maka fluksi Y itu adalah lambangnya Y titik di atas, itu adalah dy per dt. Ya. Bukan. Salah tulis tuh. Ada ini, ada titik tadi. Kalau ini ada ini, ada titik itu kadang-kadang kita tulis ini, titik tuh. Jadi kita hilangkan. Ya. Nah, kemudian kita masukkan rumus yang tadi yang terhadap sumber X. Terhadap sumbu X, ya bisa agak sumbu Y, sebenarnya sumbu X cukup.
kita dapat length atau panjang kurva adalah integral, ini mau pakai ini boleh X1, X2 ya. Akar dari 1 ditambah dy per dx kurung pangkat 2 kali dx. Oke. Nah, dari sini Anda bisa cari dy per dx berapa? dy per dx itu sama dengan apa? dy per dt dibagi dx per dt. Ini seperti turunan itu ya. Nah, dy per dx-nya berapa? dy per dt bagi dy per dt bagi A. Ini boleh diganti dengan apa? Fluksi Y dibagi dengan fluksi X. Sebetulnya fluksi itu membantu dalam bentuknya sederhana gitu ya, daripada ramai. Nah, kalau ini di pangkat 2 kan, berapa? dy per dx dikurung kuadrat, hasilnya apa? Fluksi Y per fluksi X di pangkat 2, hasilnya fluksi Y pangkat 2 per fluksi X pangkat 2. Oke. Nah, kita mau cari akar 1 tambah dy per dx pangkat 2. Langsung ya, mungkin daripada kita bingung nanti ya. Langsung ubah. Kalau dalam persamaan meter ya, dalam persamaan atau apa? Parametric equation ya. Parameter, maka length atau panjang kurva atau panjang busur ini berubah menjadi dalam T ya. Ini kan df dt berarti dalam T1 sampai T2 ya. Akar dari 1 ditambah fluksi Y. Nah, df dt kan berapa? Ini kok pangkat 2 dari sini? Enggak ya. Oh benar ya, pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 gini. Jadi berarti ini dy per dx pangkat 2 adalah fluksi Y kuadrat per fluksi X kuadrat. Di luar akar, nah nih. dx kita ganti dengan apa ini? dx-nya ini kita ganti dengan apa nih? X apa? Fluksi X dt. Ini ada fluksi X-nya ya. Sampai sini jelas? Halo. Nah, kemudian fluksi X-nya dimasukkan ke dalam akar. Jadi kuadrat nggak? X sama dengan akar X kuadrat kan? Saya nggak tahu ini biasanya saya ajarkan di kampus 1. Ada apa? Fluksi X di dt. Ya, karena kan kita cuti dalam sama parameter. Ya. Fungsinya T. Ya, betul. dt X. Ya, benar. Oke. Nah, sekarang fluksi X-nya dimasukkan ke dalam akar. Apa yang terjadi? Pangkat 2 nak? Kalau ini saya masukkan ke dalam akar, ini pangkat 2 nak? Nah, sekarang ini jadi length sama dengan integral T1 sampai T2 dalam T akar fluksi X pangkat 2 dikali dengan apa tuh? Di dalamnya apa tadi? 1 tambah ya, 1 ditambah fluksi Y pangkat 2 per fluksi E pangkat 2 kurung tutup. Di luar tinggal dt saja. Betul enggak? Karena si fluksi X-nya dimasukkan ke dalam akar. Oke. Setelah itu kita kalikan. Apa yang terjadi?
Kalau kita kalikan, jadi apa nih? Length atau panjang kurva adalah T1 sampai T2 akar. Ini kalau kalikan plus si X pangkat 2 ditambah plus si X pangkat 2. Ini kan coret ya. Sama atau bikin dulu. Plus si X pangkat 2 dikali plus si Y pangkat 2 per plus si X pangkat 2. Gitu ya. Kali DT di luar. Nah, ini bisa dicoret kan? Plus X. Maka tinggallah, apa yang tinggal? Length adalah T1 sampai T2 integralnya akar dari plus si X pangkat 2 ditambah plus si Y pangkat 2 DT. Ada yang buat seperti ini, tetapi kembali lagi bahwa plus si X itu apa? Balik lagi. Plus si X itu adalah T1 per T2, ini dx per dt, ya enggak? Plus si X adalah dx per dt pangkat 2 ditambah dengan plus y pangkat 2 dy per dt kurung pangkat 2 dikali dengan dt di luar akar. Ya. Jadilah dia. Betul enggak? Sama dengan tadi. Halo. Ngapa? 1 itu dikali dengan plus y pangkat 2. Kan plus y pangkat 2 harus masuk ke dalam. Dikali 1 ya plus y pangkat 2 kan? Plus y pangkat 2 dikali ke dalam. Betul. Dikali ke dalam kurung tadi. Kurung siku. Ini. Saya akan tunjuk Anda. Nih, di kurung siku nih. Plus y kuadrat ini dikali ke dalam. Ya. Kali 1, plus y kuadrat. Dikali dengan plus y pangkat 2 kali plus y pangkat 2 per plus y kuadrat. Dicoret plus y pangkat 2 ya kan? Tinggallah plus y pangkat 2 aja. Nah, terjemahan plus y x apa? dx per dt karena pangkat 2 di dx per dt kurung kuadrat. Plus y pangkat 2 dy per dt kurung kuadrat. Nah, ini yang tadi model keduanya. Setelah cara sumbu x atau sumbu y menjadilah persamaan parameter. Dari persamaan parameter diubah lagi dalam persamaan koordinat polar. Itu yang tadi. Ya. Ada yang mau tanya? Ya, ada apa-apa. Ya, silakan. Sebelumnya. Itu? Cara yang X. Di X. DT yang cara masukin fungsi X DT. Yang di bawah dilingkari warna kuning. Kuning ini. Iya. Ini di luar akar ya. Di luar akar. Ini. DX ini saya ganti dengan ini. Oh. Ini kepanjangan nih. Ini garis lurus nih, nggak bisa akar. Salah. Bukan salah, masih ini tadi saya tarik garis ini kan, atau garisnya ganti deh warnanya. Nah, saya kasih hijau nih. Kasih warna ini. Nah, gitu. Itu kan di luar kan. Plus si X yang warna bukan hijau tuh warna yellow itu kan kuning ya. Itu di luar akar. Nah, makanya kalau dimasuk dalam akar menjadi pangkat 2 ya. X adalah akar S pangkat 2 ya kan. Dasarnya. Oke, sudah. Jadi cocok enggak? Kalau yang tadi di awal tadi mana tadi? Nah, ini. Sekarang yang kedua udah beres ya. Yang pertama Anda udah kenal di kalkulus 1. Itu enggak? Yang kedua sekarang, yang ketiga sekarang. Ketiga ini mengapa hasilnya R kuadrat tambah dr per theta pangkat 2. Why? Nah, itu kita cari. Kita tunggu lagi. Sebetulnya ini pola ini kalau Anda di teknik industri ada problem menemukan bentuk-bentuknya, kemudian Anda bisa memodelkan. Itu disebut mathematical modeling. Pemodelan matematika ya. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau saya mau ajarin anak, ini rumus pakai ya. Karena nggak ngerti apa itu maksud.
Ngapa demikian? Oke ya. Baik. Dari rumus ini ya, rumus ini akan diturunkan lagi menjadi dalam koordinat polar. Nah, itu. Di mana? Oke ya. Nah, Anda tahu X apa? Ini dalam koordinat polar atau polar koordinat ya. X adalah ya, X adalah R cos theta. Nah, dari cos adalah XPR. Enak. Cosinus adalah XPR. Maka kali silang X adalah R cos theta. Itu paham nggak? Ada yang nggak paham nih? Iya. Kalau enggak, kalau nggak paham ya seperti gini. Cosinus adalah XPR. Maka kalau dikali silang, X adalah R cos theta. Nah, jelas kan? Itu kayak bawahnya, sinus adalah YPR. Maka Y adalah R sin theta. Enak. Oke. Kemudian, sampai sini paham ya? Ya. Kita cari turunan dx per dt. Berapa? Dan dy per dt. Ini agak sedikit panjang jalannya. Dx per dt. Berarti seolah anggap R itu fungsi T, cos theta itu fungsi T. Berarti jadi UV nak? Rumus UV apa? UV tambah UV, ujung-ujung asen. Ya. Paling gampang nggak gitu ya. UV, coba sini. R kali cos theta ditambah R kali sin theta. Nah. Hasilnya UV tambah UV. Jadi R cos theta, R cos theta. Ujung-ujung aksen. Ini aksen, R aksen. Ini cos theta aksen. Paham maksudnya? Halo. Itu kayak bawahnya. Ini juga R kali sin theta tambah R kali sin theta. UV tambah UV. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujungnya diaksenkan. Harapan saya itu Anda kalau ada problem solving di dalam masalah teknik industri, Anda bisa mencari matematik modelingnya. Nah, itu yang jadi utama nantinya. Jadi pemecahan ini sebetulnya melatih Anda cara berpikirnya itu ya, ke arah sana. Ya. Nah, dari sini nanti Anda hati-hati. R itu, ini saya jelaskan nih. R itu fungsi T, Y itu cos theta dan sin theta itu adalah fungsi T yang lain. Dan nanti diturunkan lagi ya, ada DR ya. Sehingga dx per dt sama dengan apa? R aksen artinya turunan R terhadap T, itu enggak? Dikali kosinus theta ditambah R kali cos theta itu apa? Min sin theta kali theta aksen. Ya. Jadi turunan cos adalah min sin theta kali theta aksen. Theta aksen terhadap T. Sehingga d theta per dt. Ini yang theta aksen. Ya. Theta aksennya adalah d theta per dt.
Itu gak? DY per DT itu adalah, nah ini R aksen adalah turunan R terhadap T dikali sin theta. Ini tambah R kali turunan sin adalah cos theta kali theta aksen. Theta aksen adalah turunan theta terhadap T. Terhadap T. D theta per dt. Oke, sampai sini jelas? Halo. Ya kan step by step ya, oke. Makanya saya nggak langsung R aksen, langsung DR per dt. Apa tuh? Kadang-kadang kaget gitu kan. Jadi aksen dulu baru turunkan. Oke. Nah, ini sesuai rumus tadi akar apa tadi? Dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2. Berarti saya harus tadi dx per dt pangkat 2, dy per dt pangkat 2 dijumlahkan. Paham ya? Nah, ini ke sini. Berikutnya kita pangkat 2-kan. Apa jadinya? Berarti dx per dt kurung kuadrat itu sama dengan apa? Berarti ini dr per dt kali kosinus theta. Nah, ini plus kali min r sin theta kali d. Mau dikurung boleh ya, dikurung boleh nih. D theta per dt kurung pangkat 2. Itu gak dy per dt kurung kuadrat sama dengan berarti dr per dt kali sin theta tambah r kali cos theta kali d theta per dt kurung semua pangkat 2. Pakai segitiga Pascal. Jadi ini seolah ini A kurang B. A tambah B. Paham sih? Oh. A tambah B kurung kuadrat. A kurang B kurung kuadrat. Ya. Ya. A tambah B. Kuadrat suku pertama tambah 2 kali AB tambah ini adalah segitiga Pascal. Ya kan? Segitiga Pascal. Mengapa koefisien 1, 2, 1? Tahu kan? Ya, betul. Dari lambang segitiga itu semuanya dikelilingi angka 1. Yang pertama ini artinya A tambah B kurung pangkat 0. Artinya 1. Kalau ini A tambah B pangkat 1 artinya apa? 1 ya. 1 kali A tambah 1 kali B. Nah, tambah 1 ini kan? 1 tambah 1 2 kan? Nah, ini A tambah B pangkat 2. Ini koefisiennya 1 tambah 2 tambah 1. Nah, A pangkat tinggi kan A kuadrat. Sebetulnya A kuadrat B pangkat 0. Sebetulnya A kuadrat B pangkat 0. B pangkat 0 1. A turun 1 A, B naik 1. A turun 1 A pangkat 0 naik tulis, B naik 1 B pangkat 2. Itu yang pangkat 2-nya. Demikian kan pangkat 3. Tambah lagi sini. 1 1 1 tambah 2 3, 2 tambah 3. 2 tambah 1 3. 1 3 1. Pangkat 4 terus.
Nah, ini untuk segitiga sampai pangkat 5 masih oke lah ya. Pangkat 10 mulai mabuk. Pangkat 100 teler. Ya kan? Nah, oleh Bapak Isaac Newton, disingkatlah menjadi bentuk A plus B pangkat N adalah sigma. Sigma itu apa? Deret. K dari 0 sampai N, kombinasi N, K kali A pangkat N min K, B pangkat K. Ini yang ditemukan oleh Bapak B, disebut binomium Newton. B itu 2 ya. Binomium Newton. Ini singkat oleh, ini untuk pangkat tinggi ya. Dan ini harus hitungnya pakai komputer. Pangkat 1000, mabuk kan. 100-nya udah, pangkat 10 udah pusing. Pakai pangkat 100.000, 1000. Ya, sigma itu deret. Nah, ini yang dikenal dengan binomium Newton. Oke ya. Untuk tahu aja, oke lah. Sekarang kesalahan ini untuk tahu aja ya, diletak di depan. Nah, ini kembali lagi ini kebalik. Yang ini. Dalam sekarang sudah tahu ya, yang ini adalah A. Ini A atau warna lain ya. Ini kasih warna lain, misalnya ini adalah B. Hijau B. Hah? Jadi A tambah B kurang kuadrat, satu dia A tambah B kurang kuadrat. Jadi mungkin saya buat step by stepnya. Sehingga dx per dt kurung kuadrat itu sama dengan apa? Halo? Nah, A-nya mana nih? A kuadrat berarti dr, enak. dr per dt ya kali cos, saya bikin dulu nanti Anda bingung. Kali kosinus theta, ini adalah A-nya enak. Enak. A-nya ini adalah A kuadrat, apa? A-nya. Ini A-nya. Rumus apa? A kuadrat. Enak. Terus ini kalau minnya dikulang langsung min 2 kali AB, jadi dr per dt kali kosinus theta dikali B-nya yang belakangnya. R sin theta. Ya, R sin theta. Ditambah B kuadrat. Berarti R sin theta kuadrat. R sin theta pangkat 2. Jelas? A kuadrat dikurang 2 kali AB tambah B kuadrat. Sesuai dengan segitiga Pascal ya. Itu Kak dy per dt. Pangkat 2. Hasilnya apa? Jadi ini di bawah ini. dr dt kali sin. Apa? Oh, ini masuk. Stabilonya jadi. Masuk ini stabilo sampai sini nih. Ya. Stabilo sampai sini. Ini mata-matanya teliti semua ini ya. Ya, betul. Ya. Saya belakangnya ya. Di sini ada ya. Sini apa tadi? D theta per dt enak ditambah R sin theta kali d theta per dr kurung kuadrat ya. Ya, ini sama nggak? dr per dt ini apa tadi? Sin ya, sin dulu. Sin theta pangkat 2 tambah 2 kali dr per dt sin theta
kali R cos theta ya. Cos theta d theta per dt ditambah R cos theta kali cos theta kali d theta. D theta per d theta per dt kurung kuadrat. Kita step by step biasa langsung ini. Nah, sehingga dapat dx per d theta dx per dt kuadrat adalah apa? Ini menjadi dr per dt kuadrat, itu enggak? Dikali sin kuadrat theta ditambah, hati-hati nih. Ada duanya, dia, oh ini cos ya, salah ini. Cos nih. Cos kuadrat theta, terus ini min ya, min 2. Ini min 2. Kita lihat bawah ini nih. Min 2 yang dr theta ini ini agak belakang. Jadi sini adalah 2 kali cos kali sin cos ya. Sin cos theta kali cos theta terurutkan dr per dt kali dr per dt d theta per dt. Itu enggak? 2 sin theta cos sin cos kali sin kan sin cos. Terus ini kali dr per dt kali d theta per dt nak. Hah? Kali pelan. Nah, ini nanti hilang. Sabar. Lain nih. Udah ini dikuadratkan E kuadrat sin kuadrat theta kali d theta per dt ya. Ini dt. dt kurung kuadrat. Oke. Nanti yang tengah hilang deh. Ada R-nya ya. Ada R-nya bro. Sehingga ini juga dy per dt juga sama apa? Sama dengan dr per dt kurung kuadrat kali yang bawah sin ya. Sin kuadrat theta tambah, ini sama nih. 2, ada 2-nya, ada R-nya, ada sin-nya. Enak. Ada cos-nya, ada dr per dt-nya, ada d theta per dt. Ini hilang deh. Dijumlahkan. Ini tambah R kuadrat kali cos kuadrat theta d theta per dt kurung kuadrat. Theta-nya kok ya panjang ya. Nah, ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Apa jadinya? Ya. Anda lihat ini yang tengah habis hilang nggak? Belum selesai nih, belum selesai. Ya. Jadi tinggallah dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat sama dengan ini kalau kita jumlahkan ini di mana yang ini sama dr per dt kuadratnya, ini tambah ini tambah ini 1 enggak? Cos kuadrat tambah sin kuadrat 1 enggak? Ya, lumayan panjang. Jadi ini adalah dr kuadrat dr per dt kurung kuadrat ya, kurung kuadrat dikali sin susun sin kuadrat sin kuadrat tambah cos kuadrat yang nilainya 1. Nah, terus ini juga yang belakang R kuadrat dikeluarkan, kemudian kali d theta per dt kuadrat sama, dikeluarkan yang sama. Tinggallah sin kuadrat theta tambah
cos kuadrat theta yang nilainya 1. Tinggal tak apalah apa nih? dr per dt kurung kuadrat ditambah r kuadrat kali d theta per dt kurung kuadrat. Enak? Nah, di sini nanti diambil di dalam rumus tadi kan tidak ada T kan. Maka kita ambillah T sama dengan theta. Artinya semua T diganti D. Theta. Apa yang jadi ini? Halo? Atau ya? Sampai sini selesai? Halo? Dah. Belum? Belum. Belum. Maka saya panjang kan? Ini sudah saya buat detail, kalau saya langsung Anda bingung deh. Nah, jadi step by step tampak segitiga Pascalnya ya. Biasanya saya ngajar kayak gini, lebih langsung aja. Tapi ya. Nah. Oke. Sudah? Maka bila atau jika ya. Jika atau nanti ya. Jadi dx per dt dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat kurung kuadrat itu sama dengan apa? Ini saya tukar letak boleh kan? Balik, dibalik A tambah B, B tambah A. Saya balik ya. Jadi R kuadrat kali D theta per dt. Ya enggak? Kuadrat ditambah belakangnya dr kuadrat dr per dt kurung kuadrat r. Nah, dalam hal ini saya ambil T sama dengan theta. Jika T sama dengan ini, maka dt per d theta hasilnya apa? 1 enggak? Halo? Turunan T dari theta 1 kan? Kali silang, maka kita dapat dt sama dengan d theta. Oke? Sehingga yang bentuk ini jadi apa nih? Coba dari sini kita dapat dx per dt kurung kuadrat. Apa yang terjadi? Halo? dy per dt kurung kuadrat sama dengan r kuadrat kali semua dt. Mana dt? Saya kasih warna ya. dt-nya ini. dt-nya saya ganti dengan d theta. Halo? Saya ganti ya. Jadi d theta per d theta kuadrat dr per d theta kurung kuadrat. Apa yang jadi? Hasilnya r kuadrat. Ini hilang kan? 1 kan? D theta per d theta kan 1 pangkat 2 1. Nah, tinggal ini dr per d theta kuadrat. Sehingga dx per dt kurung. Oh ya, sudah ya, selesai ya. Nah, baru Anda jawab, ini apa? Jadi, dalam koordinat polar, ini ya. Dalam koordinat polar, maka panjang kurva yang tadinya dalam bentuk apa? Integral T1 sampai T2. Sini akar dari apa tadi? dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat dt. Ini akan berubah menjadi apa? Loh, lengthnya adalah theta 1 dan theta 1 sampai theta 2
akar. Nah, ganti ini. Apa nih? Diganti ini. Mana? 1 R kuadrat tambah DR per D theta kurung kuadrat D theta. Enak. DT ganti D theta enggak ini? DT diganti D theta. Nih. Ini DT. DT diganti dengan D theta. Betul enggak? D theta. Jelas sampai sini? Halo. Cocok nggak? Saya tanya, rumus sama nggak yang saya tulis tadi? Nah, itu. Bukan sepertinya dong. Kalau sama ya sama. Yang seperti sama tuh seolah-olah nggak sama. Ya, lumayan panjang. Tapi ini nggak diuji begini ya, Anda ya. Nah, itu. Oke. Ya, ini yang ada ini. Kalau kita lihat di apa ini tadi ada mana? Ya, ini yang makan waktu ya. Ya, lumayan panjang memang. Jadi akhirnya disebutilah rumus yang panjang garis lengkung atau kurva dalam koordinat polar seperti ini, ya. Baik, kita kembali lagi tadi di ini. Ini yang rumusnya betul enggak nih? Cuma alfa betanya saya ganti theta 1, theta 2, ya. Itu yang rumusnya. R kuadrat tambah akar R kuadrat tambah DR per D theta kurung kuadrat di luar akar kali D theta. Oke. Nah, contoh hitungannya gimana? Nah, ini diketahui soalnya R dengan 1 tambah sin theta. Ya, R-nya 1, ini ada di itu ya. Anda bisa download di Binus Maya. Silakan kalau mau. Ini R dengan 1 tambah sin theta. Jadi jika R sama dengan 1 ditambah sin theta, maka ditanya berapa lengthnya. Ya itu ya. Dari pertanyaan tadi, mana nih? Nih. Batasannya diketahui, ini salah ketik ini. Pi antara 0 2 pi, oh betul ya. Pi, tapi ya maksudnya tetanya ya. Tetanya antara, jadi melingkar. Ini gambarnya kayak gini nih. Ya, gambar ini masuk kardiod. Seperti daun. Ya. Kardioda. Mungkin ya masih ingat kardiot pakai id deh. Jadi untuk menyelesaikannya di sini diketahui juga bahwa theta terletak antara melingkar 0 sampai 2 pi radian, 0 radian sampai 2 pi radian. Maka untuk carinya pertama Anda cari sesuai rumusnya apa tadi? Ada R kuadrat, ada DR per D theta. Jadi pertama R berapa? R adalah 1 tambah sin theta. Ini 1. Kemudian DR per D theta berapa? Turunan 1, 0. Turunan sin apa? Cos theta. Ini hasilnya cos theta. Kemudian di sini dicari apa? R kuadrat. Berapa R kuadrat? 1 tambah sin theta pangkat 2. Segitiga Pascal lagi. 1, 2, 1. Kuadrat suku pertama 1 ditambah 2 kali 1 kali sin theta 2 sin theta ditambah kuadrat suku kedua sin kuadrat theta. Nah, DR per D theta pangkat 2 hasilnya
Apa? Hasilnya adalah cos kuadrat theta. Enak. Cos dipangkat 2 kan? Cos. Nah, ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Maka ini R kuadrat ditambah ya, R kuadrat ditambah DR per D theta pangkat 2 sama dengan apa? Halo? Ini 1, yang ini 1, terus ini 2 sin theta, terus ini sin kuadrat tambah cos kuadrat apa? Ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Nah, ya, 1. Sehingga kita jumlahkan 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 2 sin theta. Ya, 2 tambah. Nggak usah ya, ini tidak ada koran nih. Tidak ada korannya, jadi berarti tidak usah. Inilah kita dapat R kuadrat itu. Baru saya jawab, jadi apa? Jadi lengthnya adalah, hati-hati, setengah length. Baik, setengah dulu. Karena apa? Ada kemungkinan kalau 0 sampai 2pi, hasilnya 0. Kan tidak mungkin. Bendanya ada, masa luasnya 0. Logikanya gitu kan? Jadi setengah itu, atasnya. Paham nggak maksudnya? Kalau kita gambarkan, dari sini saya gambarkan di sini. Ini gambarnya tadi kan, kita lihat gambarnya tadi ada kasih lihat mana. Nah, sini tuh, Anda lihat. Ini ya. Kalau ini artinya dari 0 sampai apa nih? Kalau terbalik gitu ya, lihat lagi. Biasanya. Kalau ini 0 sampai pi per 2. Enggak mungkin. Harusnya kita sampai 0 sampai pi aja ya. Jadi coba kita hitung aja seperti biasa. Kalau kita hitung. Kita hitung setengahnya. Jadi setengah length adalah batasnya 0 sampai pi. Ya, setengah lengthnya, setengah intervalnya. Terus ini, oh ya ini belum ya akar ya. Jadi akarnya berapa nih? Ini kan baru ini apanya. Jadi kalau bentuk akarnya ini apa? Akar R kuadrat ditambah DR per D theta pangkat 2 adalah 2 ditambah 2 sin theta. Enak? Akar. Ya, ini kan bentuknya R kuadrat tambah R DR per D theta pangkat 2 adalah ini. Jadi kalau pangkat akarnya ya akar, dua akar ya. Nah, sekarang ya. Kemudian baru saya cari berapa lengthnya, panjangnya. Cara gimana? Coba lihat. Kalau keluarkan duanya, kalau korak gampang ya. Korak itu pakai sudut kembar tadi. Cos 2 theta, apa dalam cos, apa dalam sin. Tapi ini adalah 2 tambah 2 sin theta. Ini coba tidak ada jawabnya sini. Saya tahu hasilnya 8. Anda lihat jawabannya sini yaitu 8. Tuh, di bawah sekali. L8. Jalannya cuma kasih gini sama persis sama saya. Tapi datang dari mana? Tidak diberitahu. Ya. Oke. Tunggu dulu, menyelesaikan yang akar dari 2 tambah 2 sin theta itu apa?
dikeluarkan 2-nya, 2 dalam kurung 1 tambah sin. 2 kurung buka 1 tambah sin theta kurung tutup. Benar? Gimana? Kita masukin. Masuk apanya? Enak aja, ini kan belum diintegralkan. Diintegralkan dulu, boy. Harus diintegralkan. Bukan dimasukkan gitu aja. Integralnya yang pusing, ya. Kalau integrasi bisa pilih akar loh. Ini saya pernah ketemu dulu tuh masalah ini kayaknya. Sampai sini sama kan? Sama tuh sama yang tadi ya. Tinggal bagaimana menyelesaikan integralnya. Integral dari akar 2 tambah 2 sin theta. 2-nya boleh keluarkan, tinggal bukan perlu akar. Akar 2 kurung 1 tambah sin theta. Dipecah akar 2 kali akar 1 tambah sin theta. Nah, akar 1 tambah sin theta mungkin pakai cara misal ya. Coba kita lihat. Mungkin cara misal. Halo? Sudah selesai? Belum? Sampai jam 3. Tepat sekali waktunya. Kita absen dulu. Waktunya sudah cepat ya. Ini adalah season 3 ya. Season 3. Kita lagi sendiri. Hah? Ini masih ada yang kosong. Sersi, Kalista, Y, Boget. Oke, Boget. Terus Ivana, lupa juga. Oke. Jason Chandratan. Apa? Jason. Oke, lupa. Terus sekali lagi. Jesslyn Trisi Wijaya. Y. Hah? Juga. Mario Nathanael berangin-angin. Apa? Ada lupa semua ya. Oke, yang lainnya hadir. Sudah enggak ada itu. Conteng dengan warna oranye berarti sudah. Semuanya hadir. Oke, ingat jangan sampai lupa absen ya. Amin. Oke. Oke. Kita berhenti di sini ya. Kita masuk sampai jam 3 tanggung. Jadi kita lanjutkan di shift keempat ini. Ya ini takut lupa saya save lagi. Hilang loh. Kalau saya nak save yang sudah tersave-nya muncul. Jadi yang hilang yang belakang. Oke. Kita istirahat dulu. Mana nih? Ini stop. Stop recording. Stop.